Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Soto Seger Boyolali ya. Assalam. Dan ini ada pemiliknya, dua makan bareng saya. Karena kami sebenarnya temenan ya. Nah, di sini nih memang sangat ini persis sebelahnya McD. Jadi kalau Anda ke McD Mampang, Anda bisa mampir nih, ini persis sebelahnya. Kalau takut di deret mobilnya, parkir aja di McD, yang penting bayar kan parkirnya. Nah, seperti apa? Kita akan review ya makanan soto di sini. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Jadi di sini tuh ada ini namanya kerupuk gendar ya. Ini enak banget kok dimakan pakai sama soto. Ini kita buka, bukanya harus pakai ini atau gimana nih Pak? Nah, kerupuk gendar ini adalah kerupuk khasnya Jawa nih. Emang orang Jawa Tengah dan Jawa Timur nih ya Pak ya. Itu seneng bener makan soto itu pakai kerupuk ini. Ya, jadi ini namanya kerupuk gendar dan Bapak bilang ini bikin sendiri ya Pak di sini. Gorengnya aja harus satu-satu ya? Satu-satu, persis dan lama karena jadi, supaya bisa kering. Biar betul, dan warnanya tetap seperti ini gitu ya. Nih jadi ini kerupuknya enak banget nih ya. Silakan. Mantap. Ya, dari ciri khas. Jadi ini tadi udah. Jadi selain tempe yang bikin sendiri nih 3.000, kalau ini tadi 4.002. Enak banget loh. Gorengnya aja susah. Buat sendiri di Jakarta susah nemuin yang kayak gini ya. Nah, jadi ini letaknya di pinggir jalan besar nih, Jalan Mampang Perapatan. Nah, terus tuh di sini tuh sotonya bisa dua pilihan. Apakah mau soto ayam atau soto daging? Saya pernah makan di sini soto ayam, jadi sekarang saya pilih soto daging. Nah, seperti ini nih. Nah, tuh ya, ada dagingnya. Sebagaimana halnya soto pada umumnya tentu ada camba atau toge ya. Nah, nanti ada tambahan makanannya nih. Nah, jadi lengkap nih, ada tempe goreng biasa, terus ada yang ditepungin. Ini ada perkedel. Nah, satenya tuh ini sate apa Bu? Sate paru. Sate paru. Lalu ini sate? Sate telur ati ampela. Oh, ati ampela. Ini kan telur nih ya. Terus nih ada usus. Nah, kalau saya udah seumur ini nggak mau kalian makan usus. Doyan tapi nggak ngeri ya, ngeri. Nah, ini telur puyuh. Nah, jadi boleh nih kita pilihannya mau apa. Saya pilih apa ya? Ampela ini ya. Oke. Terus nah, ini ciri khas di sini nih, nggak ada di tempat lain. Ini dibikin sendiri ya Bu. Tempenya tipis, terus rasanya. Jadi ini krenyes gitulah, enak. Nah, boleh coba ya. Kalau mau tambah kerupuk ada, nah, seperti halnya biasanya. Dan nah ini ada sambelnya, ada kecapnya, dan lain-lain ya. Kita lihat nih rasanya kayak apa. Nah, ya. Tapi boleh juga nasinya dipisah. Ngomong-ngomong nih banyak banget nasinya ya. Nah, kita coba ya, seperti apa. Untuk melayani warga Jawa Barat, Jakarta, karena ada soto Betawi yang bisa nasinya. Oh, iya. Tapi soto Jawa kan campur ya. Dan ini sesuatu yang, oh ya, kita coba nih ya. Pertama, saya mau coba airnya dulu nih. Nih. Aduh,
seperti namanya seger banget ya. Seger pol. Kata ibu segernya pol, ada tulisannya di spanduk. Nah ini ya kalau kita pakein ini aja enak juga. Oke, kita akan mulai. Enak banget. Satu mangkok ini berapa ini Pak? 15.000 kalau campur ya. Oh, kalau campur? Sangat ekonomis kita, Bu. 15.000 untuk Jakarta Selatan lagi. Ini murah ya, enak lagi, sehat lagi ya. Oke. Kalau nasi pisang 18.000. Kalau pisah ya, ini juga masih murah. Nasi di bawah 20.000 ya. Nah, Kau bahan. nah kalau tempenya gini berapa ini Bu? Ini 3.000. Tempenya 3.000, murah banget ya. Kalau satenya berapa ini? Ini ada yang 6.000, ada yang 7.000. Yang saya makan ini berapa? Yang paling mahal yang paru ini Bu, yang 7.000. Itu 7.000. Kalau yang hati yang belah 60.000, ini juga 6.000. Oh, ini 6.000 nih. Yang puyuhnya. Dikasih telur, ampelanya enak. Oke ya, saya udah selesai makan nih, habis. Nah, ini sotonya habis, satenya juga habis, nasinya juga habis, ya habis semua ya. Dan yang makan semuanya habis nih, empat-empatnya. Ya, jadi memang enak ya, jadi bisa menjadi satu pilihan. Kalau Anda tinggal di dekat sini, bisa tentu ke sini ya. Pokoknya sebelahnya McD Mampang. Nah, tapi bagi Anda yang mungkin tidak tinggal di sini tapi berkantor di sini, boleh nyoba ya. Misalnya di sekitar sini kan banyak kantor saya lihat. Nah, tapi bagi Anda yang mungkin lewat, kadang-kadang kan kita lewat di sebuah tempat tuh. Nah, kebetulan lewat sini dan butuh makan siang gitu atau pagi, ya silahkan mampir di Soto Seger Boyolali Asalam ya. Dan memang enak kok. Nah, apa Bu? Ada GoFood. Oh, bisa GoFood juga ya. Jadi bisa dicari ya, GrabFood, GoFood. Nah, itu bisa pesan lah. Jadi yang kantornya dekat-dekat sini malas keluar karena parkir susah misalnya, ya silahkan lah ya. Anda pesan lewat GrabFood atau GoFood ya. Oke, kita akan ngobrol dengan pemiliknya seperti apa, ikuti terus dalam video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke ya, tadi saya sudah makan sotonya. Jadi saya pernah makan di sini dan saya pilih soto ayam. Lalu hari ini saya makan soto dagingnya. Semuanya rasanya enak ya. Nah, setelah kita makan, ngobrol-ngobrol ringan dengan Bapak ya, dan tadi kita udah selesaikan dan benar-benar tuntas habis semuanya ya. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang bagaimana sih ya usaha ini pertama kali dirintis gitu ya. Baik, kita kenalan dulu nih Pak. Silakan kenalkan nama, kemudian cerita sedikit nih kenapa merintis apa usaha ini. Oke, perkenalkan ya, saya dengan Widi Handoko, founder dari SSB Soto Seger Boyolali Asalam. Kalau cerita singkatnya sebetulnya kebetulan kami dari kota Semarang aslinya. Jadi Bu, bahwa dengan di kota Semarang ini warganya itu budayanya kalau makan pagi, sarapan dan makan siang itu hampir di mana-mana makan soto. Gitu. Ditemenin perkedel gitu ya, sate. Dari kebiasaan kami, hobi kami, akhirnya pada waktu kini kita kembali di Jakarta ada keinginan untuk usaha kuliner, yaitu yang kita memang hobi adalah soto. Oke. Berangkatnya dari situ. Akhirnya bukalah soto Semarang. Tapi selama 5 tahun ya? Betul, hampir 5 tahun kita buka soto Semarang. Tapi bukan di sini tempatnya. Tidak ya? di sini, kemudian di dekat perkantoran di TBC Matupang. Sebenarnya waktu itu masih aktif di perkantoran saya. Itu jadi 5 tahunan kelihatannya stagnan. Kemudian kami dikenalkan salah satu relasi saya untuk membuka
kemitraan soto seger Boyolali yang terbesar dan tertua di Boyolali, kita bisa buka di Jakarta. Jadi saya bisa mengambil kemitraan dulu. Kemudian, jadi ini yang aslinya ada benar-benar di Boyolali jadi gitu. Waktu saya kemitraan dulu, tapi namanya belum Asalam ya. Kita nggak perlu nyebut yang mana, yang terbesar itu. Kemudian saya lihat respon di Jakarta itu bagus. Untuk soto seger Boyolali hampir yang dipertahankan di Jakarta. Kalau dari soto dari Jawa Tengah itu selain soto Boyolali yang ada sebelumnya ada soto Kudus ya. Itu. Jadi Kudus. Dua ini sempat kelihatannya juga? belum. Ya, tapi artinya respon dari warga Jakarta, Jabodetabek ini bagus untuk soto Boyolali dan soto Kudus ini, dan kita kebetulan saya bisa bermitra mengambil kemitraan untuk soto Boyolali, maka saya buka tahun 2016. 2016, oke. Berarti sempat ya pandemi ngalamin ya? Cerita singkatnya bahwa kemudian kita belajar dari kemitraan itu tahun 2019 kami membuat tim kecil gitu ya untuk memfokuskan di produksi, kemudian kita set up untuk teman-teman untuk yang membantu di support system seperti aplikasi untuk keuangannya, kemudian inventorinya, kemudian produksi sendiri. Kita harus pertama di kuliner itu harus produksi harus bagus, berkualitas dan disukai pelanggan kita. Itu yang utama. Berarti manajemennya dibenahi, terus kualitas tuh betul-betul dijaga, kalau perlu ditingkatin gitu. Nah dari situ sebenarnya kita kepengen berkembang itu. Tapi pada waktu tahun 2020 harusnya kita mau mengembangkan outlet yang berikutnya, kenalah Pak ada pandemi COVID ya selama 2,5 tahun, sehingga kita sempat turun. Baru tahun 2022 mulai lagi. Akhirnya tahun 2023 ini pertengahan dan akhir tahun kita bisa buka outlet yang kedua, Bu. Jadi yang di Mampang ini yang pertama sudah hampir 7 tahun ya. Karena ada COVID 2,5 tahun itu. Tahun lalu kita bisa buka lagi di Kota Bekasi. Tepatnya di Boulevard di Grand Galaxy City. Jadi sudah punya cabang ya. Di sana siapa yang nanganin, Pak? Makanya waktu itu kita udah persiapan dengan SDM-nya, manajemennya kita udah siapkan, sehingga karena respon dari pelanggan juga bagus, makanya kita lihat ini usaha kuliner soto Boyolali menurut kami bisa kita kembangkan. Dan sebenarnya 10 tahun lebih itu bukan sesuatu yang mudah ya. Artinya mengalami jatuh bangun juga gitu ya. Tapi apa Pak yang membuat terus bertahan itu apa? Ya tadi karena kita berangkatnya dari hobi ya Bu ya. Kalau kita bekerja dengan hobi dan itu jadi kan bahagia. Jadi ngejalaninya dengan bahagia itu ya. Apalagi kalau kita bisa berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan kita yang memang loyal ya. Mereka sudah seperti keluarga, jadi sapa-sapa Anda. Nah Pak, ini kan ya tadi ya Bapak bilang di masa pandemi 5 tahun pertama stagnan, terus akhirnya berubah, terus hanya kena pandemi lagi berubah, lagi baik, kena pandemi, sempat anjlok, kemudian bangkit lagi dan lain-lain. Tentu mungkin setiap usaha orang yang memulai usaha kan mengalami hal-hal seperti itu ya. Tapi apa sih Pak, bisa nggak berbagi nih ya tipsnya sebenarnya, termasuk misalnya tadi Bapak ngomongin menjaga kualitas, itu kan penting banget tuh. Bisa menjaga, jadi pelanggan juga terus datang, pelanggan yang ngomong orang-orang lain jadi dari mulut ke mulut gitu ya. Nah apa sih Pak tipsnya untuk tangguh gitu? Ya saya kira kalau bahkan sampai buka cabang ya. Ya di kuliner itu yang pertama mesti ada si produksinya kita ya, itu harus benar-benar kita jaga kualitasnya. Sehingga yang kedua pasti berkaitan dengan sales, dalam arti pelanggan kita ya, bahwa kalau memang pelanggan kita sudah suka, itu sudah menjadi pilar yang kedua bahwa bisnis itu bisa berjalan. Satu, kita produknya bagus. Kalau produk nggak bagus pun, kalau memang dengan marketing sales yang bagus pun juga saya kira tidak bisa bertahan juga. Jadi harus produk bagus. Yang kedua, pelanggan kita jaga itu, sehingga bisnis bisa berjalan. Yang ketiga, memang kita harus punya support system. Tadi saya bilang kita punya sistem inventory, sistem final, kasir dan sebagainya. Itu kita untuk mendukung bahwa
supaya kita kelihatan usaha ini bagaimana berjalan dengan baik atau tidak. Betul. Gitu. Jadi jangan Jangan lupa yang terakhir adalah SDM-nya Bu ya. SDM-nya Ya, harus gimana Pak? Jadi kalau SDM kita ini yang kita seperti anggap sebagai keluarga. Ada yang karyawan kita itu ada yang sudah 10 tahun juga. Ikut Bapak dari awal Iya, gitu. dari awal. Kemudian ada yang sudah rata-rata udah di atas 7 tahun yang di sini nih. Jadi Gimana kita tuh memang Pak trik menjaganya agar mereka tetap betah dan nggak berpindah atau nggak dibajak orang lain itu gimana? Jadi memang kita kekeluargaan ya. Di sini kita jadi men-treat mereka dengan sistem keluargaan sehingga mereka nyaman dan kita pun juga nyaman. Dan kedua adalah kita memang harus terbuka dengan karyawan. Kalau usaha maju pasti mereka juga mendapatkan bonus hasil yang lebih baik gitu. Kalau enggak ya sebaliknya juga. Ya bisa kehilangan pekerjaan juga ya. Balik dengan karyawan seperti itu. Oke. Kira itu. Jadi memang prinsip-prinsip ini ya, bekerja saling menghargai dan prinsip kemanusiaannya dijaga. Ya itu tadi ya, jaga hubungan antara karyawan dan itu ternyata tips awet mereka bekerja sama Bapak ya. Betul. Nah sebenarnya nih Pak, kalau misalnya ya, kalau kita berbicara tentu tidak pakai kata, tapi sebenarnya Bapak bertahan tuh kan pasti karena ada pasar dan menguntungkan. Persis. Nah sebenarnya sejauh mana tuh dia bertahan dan menguntungkan itu mungkin bisa dibagi. Ya. Jadi memang tadi kalau yang utama tadi bahwa kita selalu, utama ada kualitas produk kita harus baik. Karena kita terutama mungkin Ibu tadi udah merasakan soto yang ayam itu kita benar-benar menjaga ayam kita ayam kampung. Oh itu ayam kampung. Persis. Ya? Karena enak ayam ya? kampung itu kan tahu sendiri Ibu kaldunya kita tidak perlu dengan bumbu yang macam-macam pun udah enak dari situnya. Ya, itu yang kita jaga. Kita selalu pakai ayamnya adalah ayam kampung. Yang kedua kalau yang daging lokal, dagingnya pun juga daging lokal. Karena daging lokal itu memang lebih enak. Gitu ya, fresh. dibanding impor. Betul. Tapi emang lebih mahal juga ya daging memang lokal. Lebih mahal. Tapi kan kita bagaimana kita bisa menghitung, mengkalkulasi sehingga buat pelanggan juga nyaman, buat kita juga bisa berjalan. Oke, dan jadi Bapak yang terkait dengan keuangan tadi, manajemennya juga sudah modern sebenarnya ya? Ya kita jadi menuju ke sana Bu, dan kita benahin itu asal kemudian kondisi ekonomi kita juga makin baik. Insya Allah bisnis juga akan berjalan dengan baik juga. Jadi terpengaruh juga dengan kondisi ekonomi kita ya. Ini menarik banget ya. Jadi pengalaman Bapak lebih dari 10 tahun ya mengelola bisnis seperti ini itu nggak mudah dan ternyata bertahan. Tentu bahkan ketika habis pandemi malah membuka cabang baru. Dan sebenarnya kalau cabang begitu untuk menjaga rasa tetap sama, apakah satu dapur atau beda dapur? Jadi kebetulan saya punya tim dapur koki yang bagus ya. Udah ikut saya juga hampir lebih dari hampir 10 tahun juga, itu dari awal ya. Jadi kita punya yang namanya bumbu dasar. Bumbu dasar ini kita samakan. Jadi untuk kedua cabang itu sama. Nanti kemudian di masing-masing dapur kita berikan SOP bagaimana membuat takaran, bahkan kita sudah, kalau saya dengan chef saya bikin sampai ke gramasi untuk bumbunya sehingga di cabang yang lain pun juga rasanya harus sama. Rasanya akan sama. Ya, jadi memang dipastikan tidak ada bedanya gitu ya. Dan ini memang menjaga rasa tadi yang paling penting dari yang Bapak bilang ya. Bahannya harus baik. Kemudian SOP-nya kita jalankan. Betul. Jadi ini kaldunya betul ya, kalau dia ayam betul-betul dari ayam kampung, kalau daging ya betul-betul dari rebusan daging tadi ya, daging yang Bapak pilih pun daging lokal ya. Itu sering sekali ditanyakan oleh customer kita, Bu, pelanggan kita. Gimana makanya nanyanya? Kita konsepnya membuka dapur tuh open kitchen. Mereka banyak yang ngelihat, bener nggak ayam kampung? Nanti kita bisa lihat. Oh gitu? Iya, makanya mereka jadi pelanggan tuh karena tahu persis bahwa kita memang pakai ayam kampung. Aduh, ayam kampung tuh sehat. Ya ini ya benar-benar dan
ternyata apa ya, kesungguhan dan serius menjaga kualitas membuat bisnis ini bertahan ya, luar biasa kan. Nah jadi perbincangan kita ini tentu menginspirasi ya. Jadi bagi Anda yang mungkin sedang merintis usaha, jangan putus asa ya, karena Bapak juga jatuh bangun dan tetap bertahan. Ya, kemudian yang kedua, dan ternyata jatuh bangun pun malah bisa mengembangkan juga ya Pak ya. Nah yang penting adalah usaha tadi, terus menerus berusaha. Dan yang paling penting ini adalah bagaimana tadi ada manajemen yang dibangun. Terus menarik banget ya, SDM-nya betul-betul dibangun dengan kekeluargaan. Mungkin ini bisa menjadi contoh, bisa membuat inspirasi bagi Anda semua yang sedang memulai usaha ya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat ya, jangan lupa nih ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih ya Pak.